Kembali lagi bersama saya di Lobby Film, yang pastinya akan membahas film-film menarik dan sangat-sangat menegangkan. Kami sarankan untuk menyiapkan beberapa pelumas serta tisu karena film ini bukan sembarang film. Karena di film ini banyak sekali adegan yang asik ditonton, tapi dengan menonton secara utuh. Jadi buat kalian yang belum menonton, silahkan menonton terlebih dahulu. Mitosnya, dulu ada seseorang yang bijak bernama Biami yang memiliki kekuatan untuk melindungi dunia, suku, manusia, dan hewan. Namun ada pria yang tidak menyukai Biami, ia pergi dan memakan hewan totem suci yang membuat Biami murka. Di awal film, kita akan diperlihatkan pria ganteng yang baru saja tiba di salah satu rumah yang jauh dari perkotaan. Kedatangannya itu, ia ingin bertemu dengan seseorang. Entah tibanya di rumah itu, ia tak menemukan siapa-siapa. Anjingnya tiba-tiba melihat sesuatu di dekat danau, lantas seketika itu, ia segera berlari ke arah danau tersebut. Di tepian danau, ia tak sengaja menemukan bangkai binatang. Akan tetapi, tiba-tiba sepertinya ada seseorang yang menghampiri dari belakang. Dua pria ini bernama Nick dan Tristan, dan anjingnya bernama Max. Mereka berdua ternyata merupakan kakak beradik. Kedatangan Nick ke sana karena Tristan ingin Nick membaca surat wasiat dari kakek mereka sebelum meninggal. Surat itu berisi bahwa kakeknya meminta agar tanah miliknya diberikan ke suku aborigin setempat. Namun rencananya mereka justru akan menjual sebagian tanah warisan tersebut. Di sini, Nick masih tidak setuju dengan keputusan Tristan karena bagaimanapun itu adalah wasiat yang harus dijalankan. Ia juga menyarankan agar keputusannya dipikir dulu bagaimana baiknya. Setelah menguburi bangkai kanguru tersebut, tiba-tiba anjing melihat sesuatu yang sepertinya buaya yang telah membunuh binatang malang tadi. Tak lama kemudian, pria dari suku aborigin yang bernama Griffy datang untuk menanyakan perihal tanah yang dijanjikan kakek Tristan tersebut. Namun Tristan meminta untuk menukarkannya dengan tunai sesuai harga tanah sekarang. Griffy tak menanggapinya karena tanah aborigin ini sudah menyatu dengan orang-orang aborigin dan mengharapkan agar Tristan dapat dengan keputusannya. Kemudian ia pun pamit tanpa membawa apa-apa. Malam pun tiba. Untuk menghilangkan kepenatan, mereka meminum di teras rumah sambil mengobrol tentang masa lalu mereka. Nick juga menanyakan tentang penelitian kakeknya bersama suku aborigin yang dimaksud. Tiba-tiba terdengar suara misterius dari arah hutan, namun mereka tak begitu menghiraukannya. Suara misterius itu terus terdengar hingga tengah malam yang membuat Nick terbangun dan penasaran dengan suara misterius. Tiba-tiba, oh, ternyata Tristan juga ikut terbangun akibat suara misterius tersebut mengganggunya. Dengan hati-hati, mereka menuju sumber suara misterius. Mereka tak sadar ada sosok makhluk bertubuh besar sedang mengintai dari belakang. Ketika gorden akan dibuka, ternyata itu cuma suara Max, si anjing gila. Keesokan paginya, Nick melihat bekas goresan aneh di platform teras rumah. Namun menurut Tristan itu cuma goresan tupai nakal. Tak lama kemudian, teman-teman mereka datang untuk mengajak pesta nanti malam. Dan tentunya bersama bondon-bondon seks soy. Hi, I'm Kate. This must be the big brother. I'm back. Pertama ada BJ, Becky, Kate, Anya, dan Jason. Namun dari sini kita bisa melihat Nick dan Anya sepertinya pernah ada hubungan spesial di antara mereka berdua. Namun entah apa alasan mereka memutuskan untuk berpisah. Benar saja, sesuai prediksi, waktu malam mereka luangkan dengan asik minum-minum alkohol. Karena sudah mabuk berat, Becky kemudian mengajak Tristan ngabrut di kamar dalam. Karena pengen digabrut juga, Anya mengajak pacarnya untuk main di mobil. Akan tetapi, BJ menyuruh Anya pergi duluan saja.
Gonna come to the van? Not yet, but Selang beberapa saat, tiba-tiba terdengar sesuatu dari arah hutan. BJ pun kemudian menyuruh Jason mengecek sumber suara tersebut. Di sisi lain, Nick yang melihat Anya malam-malam di mobil sendirian, akhirnya Nick menghampirinya. it's good to see you, Anya. Benar saja, mereka dulu pernah menjalin hubungan spesial. Entah apa yang terjadi, mereka memutuskan untuk berpisah. Nick juga bilang bahwa ia turut senang hubungan Anya dengan BJ dan senang mereka ada di sini. Tiba-tiba, teriakan Jason terdengar meminta tolong dari hutan. Lantas Nick segera bergegas mencari keberadaan Jason. Sungguh bangsat, BJ justru selingkuh dengan Kate di sana. Untung saja Nick menemukan keberadaan Jason dalam keadaan mabuk. Tiba-tiba Nick melihat sosok mata yang menyala di balik pohon. Mereka pun segera pergi dari sana. Akibat kekhawatiran itu, Tristan cepat-cepat menyelesaikan penggaburutannya. BJ malah santai tak mau membantu mencari Jason. Untung saja berkat Nick kondisi Jason baik-baik saja. Paginya, Nick tak sengaja menemukan potongan koran tentang kriptozoologi serta peta kuno di berkas kakeknya. Seperti yang kita ketahui, peta tersebut yang mengakibatkan kematian kakeknya dan peta tersebut adalah peta suku aborigin. That was great. Kemudian Nick, Tristan, Anya akan pergi ke kota untuk berbelanja kebutuhan. Sesampainya di kota, Tristan dan Anya mencari stok bahan makanan. Sementara Nick mencari fakta tentang kriptozoologi. Untuk yang belum tahu, kriptozoologi merupakan makhluk misterius dari cerita rakyat yang belum pernah ditemukan keberadaannya. Di tempat lain, Becky yang ingin pergi berenang di danau tiba-tiba ia kaget dengan suara misterius. Dan akhirnya ia pun melakukan aksinya. Tak lama kemudian, BJ yang mengikutinya tiba-tiba muncul dari bawah air dengan maksud tujuan mengajak Becky ngabrut. Akan tetapi, Becky tak mau selingkuh dari Tristan. Lantas BJ pun kecewa atas penolakan tersebut. Sementara Becky terus berenang ke seberangan danau. I'm not gonna sit around waiting for you to get sick of it. Di perjalanan pulang, Tristan mengajak Nick mampir sebentar ke kantor rekan bisnisnya untuk mengurusi tanah wasiat yang akan dijualnya tersebut. Namun Nick menyarankan agar Tristan memikirkan keputusannya lagi. Karena ia tak sengaja melihat semacam lampu yang dilihatnya semalam. Ditambah lagi lukisan peta seperti milik kakeknya di berkas tadi pagi. Nick kemudian menceritakan semua kejanggalan termasuk mata merah ketika ia hendak menolong Jason semalam. Menurutnya, dalang dibalik ini ada hubungannya dengan Ricard. Namun nihil baginya, justru Tristan menganggap Nick sedang mengarang cerita demi dirinya sendiri. Bet that sick bastard killed that root. Yeah, sure. Why not? Kangaroo, what are you Beck. I just went for a swim a few hours ago. Mendengar kabar Becky entah kemana lama tak kembali, mereka bergegas mencari di mana terakhir Becky berada. Di sana Tristan hanya menemukan selendang Becky, kemudian mereka terus mencari di mana Becky berada. Berbeda dengan Nick dan Anya, mereka justru pergi ke kantor Ricard lagi. Nick yakin hilangnya Becky pasti ada hubungannya dengan Ricard. Tiba-tiba Ricard datang menghampiri mobil yang mereka bawa. Untung saja Anya berpura-pura sedang menunggu tunangannya. You don't know what's out here. Setelah Ricard pergi, cepat-cepat Nick masuk ke kantor Ricard. Sementara itu Tristan terus mencari keberadaan pacarnya. Di dalam kantor, Nick menemukan berbagai peralatan penelitian hewan kuno. Ia semakin yakin kalau di balik ini ada sesuatu yang direncana Ricard. Terlebih lagi setelah ia membuka lemari penyimpanan. Di tempat lain, Jason dan Kate yang sedang mencari Becky bertengkar soal perselingkuhan Kate dengan BJ. Tiba-tiba sosok makhluk besar tiba-tiba menyerang mereka dari atas. Beruntung Jason dan Kate buru-buru melarikan diri ke arah danau. Di sisi lain, BJ dan Tristan mereka sekarang menemukan Becky. Akan tetapi, Becky sepertinya sedang kerasukan dan berusaha menghipnotis agar mereka berdua ikut dengannya. Untung saja, tiba-tiba Max datang menyelamatkan mereka.
Cat terus dikejar monster itu. Akan tetapi, nasibnya tak seberuntung Jason. Ia pun ditarik monster ke dalam danau. Mereka yang masih hidup terus berusaha menyelamatkan diri. Di rumah tiba-tiba terdengar suara ketukan. Penuh ketakutan, Tristan memberanikan membuka pintu tersebut. Dad. What the fuck is that guy? Shut up, BJ. Oh, ternyata yang datang ayahnya Tristan. Di waktu yang bersamaan, Gravy juga memergoki Nick bersama rekan-rekannya. Di sana ia mempertanyakan apa maksud dari semua ini. Ternyata, Gravy merupakan kakek dari Nick, seorang kriptozoologi yang meneliti makhluk mitos. Rencananya, ia dan rekan-rekannya akan menangkap makhluk mitos bernama Bunyips, salah satu monster kuno yang masih hidup di danau itu. Begitu juga ayahnya, ia ingin menangkap monster kuno dan bekerja sama dengan Ricard untuk mendapatkan kekayaan dari monster kuno tersebut. Mereka kemudian mempersiapkan diri dengan beberapa senjata tak terkecuali Jason dan BJ. Mitosnya, dulu ada seseorang yang bijak bernama Biami yang memiliki kekuatan untuk melindungi dunia, suku manusia dan hewan. Namun ada pria yang tidak menyukai Biami. Ia pergi dan memakan hewan totem suci yang membuat Biami murka. Biami akan menghukumnya, tapi dalam pertarungan pria itu menjelma jadi roh jahat. Kemudian pria itu menjadi sosok yang mengerikan bernama Bunyip. Ia kemudian bersumpah akan membalaskan dendam kepada orang-orang di seluruh negeri ini. Roh jahatnya sekarang menguasai perairan Billabong dan melahap siapa saja yang pergi ke sana. Semua suku yang masih hidup di bawah ketakutan Bunyips. Mereka meminta pertolongan dan perlindungan kepada Biami. Itu sebabnya Bunyips sampai sekarang dikurung oleh Biami di gua bawah perairan Billabong dan menjadi tempat tinggalnya sekarang. Saat ini ada 3 wanita yang akan menguji kekuatan Bunyips. Bukan untuk membunuhnya, melainkan akan memberikannya kehidupan abadi dan menjadikannya milik selamanya. Itu sebabnya sudah ada 2 wanita tersihir yang sudah menjadi miliknya, Becky dan Cat. Jadi tinggal hanya satu-satunya wanita terakhir akan menjadi tumbal untuk kekuatannya. Demi mendapatkan Bunyips, mereka kemudian menjadikan Anya sebagai tumbalnya. Tristan hanya bisa pasrah, tidak bisa berbuat apa-apa dan menuruti kemauan Sam. Lalu mereka mengikat Anya dan menunggu kedatangan monster kuno itu. Tak lama kemudian, tiba-tiba Bunyips keluar dan menghantam salah satu mobil pasukan. Anya segera melepaskan diri, sementara Tristan dan pasukan terus menembak monster. Ya, Sam berhasil melumpuhkan monster akibat senjata kuno miliknya. Kemudian ia dan pasukannya bergegas menangkap Bunyips. Namun tanpa mereka sadari, aliran listrik itu menguatkan kekuatan si monster. Tiba-tiba monster bangkit dan menyerang beberapa pasukan. Tristan dan Anya segera bersembunyi menyelamatkan diri. Akan tetapi monster terus menyerang dan memakan korban. Mereka terus berusaha lari dari pengejaran monster. Anya yang tertinggal, tiba-tiba Ricard datang dan menangkap Anya. Untungnya, Anya bisa melawan dan pergi bersembunyi dari kejaran Ricard. Tiba-tiba Hey, sweetheart. ya, Ricard tewas dimakan monster. Sam dari belakang berhasil menyekap Anya lalu membawanya untuk dijadikan tumbal. Di sisi lain, Tristan menyuruh BJ agar segera kembali menolong Anya, karena mereka tidak akan kembali jika belum menemukan 3 temannya itu. Akan tetapi, si monster masih ada di belakang dan mengejar mereka. Tristan yang ketakutan menyuruh BJ cepat menancapkan gas. Namun sial bagi mereka, mobil itu pun hilang kendali dan menabrak pohon yang mengakibatkan Jason tewas saat itu juga. Nick yang baru saja tiba di rumah kaget tak ada satupun orang di sana. Terlebih lagi melihat mobil-mobil pasukan yang telah hancur. Sementara Tristan dan BJ kini dikurung si monster di dalam gua. She's not the final girl.
Di paginya, Gravy memberitahu bahwa tidak ada yang bisa dilakukan lagi selain ia menyerahkan Anya sebagai gadis terakhir. Jika tidak, monster akan mendatangkan malapetaka bagi negeri ini. Kemudian Gravy tak lupa memberikan peta markas si monster. Akan tetapi semua sudah terlambat. Sam kini sekarang berada di sana untuk menyerahkan gadis terakhirnya. You did all this for some money. Benar saja, Sam melakukan semua ini untuk mendapatkan uang. Karena katanya makhluk ini banyak yang mau membayar mahal. Doing this. A lot of people are going to pay big money for this creature. This is where we found your grandfather. Dan ternyata kakeknya meninggal akibat luka tembak dan pelaku yang membunuh kakek Nick dikala itu adalah Sam sendiri. Di tempat sekarang ia berada. Kemudian Gravy memberikannya senjata kuno untuk berjaga diri. Sementara itu, Bunyip dan 3 gadis telah melakukan ritualnya. Itu tandanya sebentar lagi mereka akan menjadi roh jahat selamanya. Tiba-tiba, ya, untung saja Gravy tepat waktu menggagalkan ritual tersebut. Di sisi lain, Nick berhasil melumpuhkan Sam dengan menyetrum tubuhnya. 2 gadis kerasukan yang akan menyerang Nick tiba-tiba mundur akibat senjata kuno yang dibawanya. Si paman terus memukul mundur si monster menggunakan bumerangnya. Kemudian Nick tak tinggal diam, ia secara brutal menyerang monster dari belakang. Ya, paman berhasil mengenai mata monster kuno itu. Akhirnya 2 gadis cantik bisa lepas dari belenggu roh jahat. Nick segera membawa mereka pergi dari sana dan akan kembali lagi untuk menyelamatkan Tristan. Sementara si paman akan menyerang si monster bodoh. Tiba-tiba Sam menembak mereka dari belakang dan mengenai Nick. Agar tidak buang-buang waktu, Nick meminta Tristan untuk pergi dan segera menyelamatkan diri. Akhirnya di sana terjadilah gelut di antara mereka. Sementara si paman terus berusaha melawan monster kuno. Paman kemudian mengambil senjata terakhirnya yang mengakibatkan monster itu tak berdaya dan seakan-akan mau meledak. Ya, terjadilah ledakan yang sangat dahsyat akibat ledakan si monster. Mereka yang berada di sana ikut tewas saat itu juga. Di ending film, mereka yang masih hidup berduka atas kematian Nick dan memutuskan kembali ke kota. Dan film pun berakhir.